Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zain, 233 140 100 101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul pengembangan sensor IoT, kelembapan tanah, dan irigasi lahan pertanian padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puji Andriansa, NIM 233 140 700 111 021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul tugas akhir saya yang berjudul pengembangan sensor IoT, kelembapan tanah, dan irigasi lahan pertanian. Untuk latar belakang sendiri, yaitu Indonesia adalah negara agraris yang sangat bergantung pada sektor pertanian, terutama padi sebagai bahan pokok, makanan pokok. Namun, metode pemantauan kelembapan tanah secara tradisional seringkali tidak efisien dan rawan kesalahan, dikarenakan pada metode pemantauan tradisional, para petani masih menggunakan logikanya untuk mengenali apakah tanah ini sedang lembab atau tidak. Proses ini memakan banyak waktu dan tenaga dan sulit disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. Teknologi Internet of Internet of Things atau IoT menawarkan solusi modern dengan menyediakan alat pemantauan kelembapan tanah secara real time, otomatis dan akurat. Dengan IoT, petani dapat mengelola irigasi dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan air, dan meningkatkan hasil panen. Oleh karena itu, pengembangan IoT, sensor IoT khusus untuk mendeteksi kelembapan tanah menjadi langkah penting untuk mendukung pertanian keberlanjutan yang lebih efisien dan produktif. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk rumusan masalah untuk yang pertama yaitu bagaimana merancang prototipe sensor IoT yang mampu mendeteksi kelembapan tanah secara real time. Yang kedua, bagaimana cara implementasi sistem IoT untuk mendukung pengelolaan irigasi lahan padi secara otomatis. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk yang pertama merancang pengembangan sensor IoT yang akurat untuk mendeteksi kelembapan tanah. Untuk yang kedua, mengimplementasikan sistem IoT yang dapat membantu pengelolaan irigasi. Untuk yang ketiga, mengevaluasi efektivitas sistem dalam meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan air. Untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu untuk yang pertama manfaat teoritis yaitu menambah wawasan teknologi IoT di pertanian. Yang kedua, kontribusi literatur pemanfaatan IoT untuk efisiensi sumber daya. Yang ketiga, referensi penelitian lanjutan otomatisasi pertanian. Kemudian untuk manfaat praktisnya sendiri yaitu membantu petani mengelola irigasi lebih efisien, kemudian mengurangi pemborosan air irigasi, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, serta mendukung keberlanjutan pertanian. Untuk kajian pustakanya sendiri yaitu pertama Internet of Things atau IoT dalam pertanian, yaitu memanfaatkan sensor untuk memantau kondisi lingkungan secara real time. Teknologi ini membantu efisiensi sumber daya seperti air dan pupuk, serta mendukung pertanian berkelanjutan sesuai dengan referensi saya dalam yang ditulis oleh Rido Al-Hakim pada tahun 2022. Kemudian lanjut, sensor kelembapan tanah. Sensor ini mendeteksi kadar air tanah untuk mengoptimalkan irigasi. Sesuai dengan yang ditulis oleh Mansa pada tahun 2022, menunjukkan sensor IoT dapat memberikan data real time melalui aplikasi. Kemudian, sesuai dengan sumber yang telah ditulis Akbar pada tahun 2023, yaitu menekan pentingnya menyesuaikan irigasi dengan kebutuhan tanaman. Kita lanjut lagi untuk sistem irigasi otomatis berbasis IoT. Irigasi otomatis aktif berdasarkan data kelembapan tanah yang telah ditulis Ningrum pada tahun 2022 berhasil mengurangi pemborosan air dengan sistem berbasis fuzzy logic dan sesuai dengan yang telah ditulis Ridwan dan Sari pada tahun 2021 yaitu membuktikan IoT dapat menciptakan kondisi optimal bagi tanaman.
Kita lanjut lagi untuk penerapan teknologi IoT dalam budidaya padi. IoT dapat digunakan untuk mengurangi irigasi secara efisien. Penelitian ini mengembangkan sensor kelembapan tanah khusus untuk lahan padi pada di Desa Ngelang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen yang hasil panen dan efisiensi air. Ini penelitian-penelitian terdahulu yang saya cantumkan. Untuk yang pertama, Ningrum pada tahun 2022 yang berjudul Sistem Monitoring Kelembapan Tanah Berbasis IoT dengan Algoritma Fuji yang berisi tentang sistem mampu mengatur irigasi otomatis dan mengurai pemborosan air. Kemudian ada Mansa pada tahun 2022 dengan judul Sistem Monitoring Kelembapan Tanah Berbasis IoT. Tujuannya memberikan data real time, meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan irigasi. Ada lagi Ridwan dan Sari pada tahun 2022 dengan judul Penerapan IoT dan Sistem Otomatisasi Hidroponik. Tujuan kontrol lingkungan tubuh lebih optimal dan meningkatkan kualitas hasil panen. Dan Ridho Al-Hakim pada tahun 2022 dengan judul Pemanfaatan Teknologi IoT untuk Pertanian dan Berkelanjutan. Dengan tujuan meningkatkan efisiensi pemupukan dan irigasi serta mendukung keberlanjutan pertanian. Dilanjut untuk poin terakhir yaitu Akbar pada tahun 2022 yang berjudul Penyesuaian Irigasi Berbasis IoT sesuai kebutuhan tanaman. Tujuannya yaitu menekan pentingnya sistem irigasi adaptif berdasarkan jenis dan kebutuhan tanaman. Kita lanjut ke metode penelitian. Untuk lokasi dan jadwal terletak pada lahan pertanian kelompok tani Desa Ngelang, Magetan. Untuk waktunya yaitu bulan Maret sampai Juli 2025, mencakupi perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Untuk jenis penelitian sendiri yaitu penelitian terapan, kuantitatif, deskriptif, dan eksperimental. Untuk jenis penelitian sendiri saya menggunakan kuantitatif dikarenakan saya lebih mencari data yang ada dalam channel tersebut. Namun saya juga tidak akan melepaskan metode kuan, kuan kualitatif dikarenakan saya juga melakukan wawancara pada para petani. Kemudian kita lanjut ke sumber data. Sumber data sendiri yaitu untuk yang pertama sumber data primer, yaitu pengukuran sensor IoT secara real time, yaitu data yang masuk. Kemudian untuk yang sekundernya yaitu literatur, jurnal, dokumentasi, dan setelah wawancara juga. Teknologi pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengukuran secara langsung. Untuk populasi dari sampel, populasi penelitian ini adalah seluruh lahan pertanian milik kelompok tani Desa Ngelang dengan karakteristik tanah aluvial yang memerlukan pengelolaan kelembapan optimal untuk mendukung pertumbuhan padi. Sampel yang digunakan adalah satu plot tanah padi seluas 1 hektar yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria aksesibilitas, representativitas, kesiapan petani, dan riwayat tanaman. Kemudian untuk yang terakhir, analisis data dan pengujian sistem. Antara lain untuk yang poin pertama, pengujian data. Data sensor itu dikumpulkan, diverifikasi, dan diorganisasi dalam tabel dan grafik untuk analisis. Untuk kemudian pengodean dan klasifikasi, yaitu data wawancara dikodekan berdasarkan tema relevan, yaitu pengelolaan irigasi dan dampak kelembapan. Kemudian lanjut lagi ke interpretasi atau dan tabulasi. Data kelembapan dan wawancara dibandingkan secara literatur untuk menemukan hubungan. Disajikan dalam tabulasi dan rasi. Kemudian masuk ke pengujian efektivitas, black box testing untuk memastikan fungsi perangkat IoT. Efektivitas dievaluasi melalui hasil panen di akhir penelitian. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.